Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Saya sungguh berharap dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya Bapak dan Ibu semuanya, sahabat yang dikasih Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan dan mengalami rahmat Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersyukur tanggal 6 Februari tahun 2022 ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Dan saya percaya bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan, karena Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita merenungkan atau mengambilkan renungan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan saya mengajak Bapak Ibu tentunya tidak membaca secara menyeluruh karena panjang sekali ayatnya, tapi saya mau mengajak kita mengambil renungan firman Tuhan untuk kita lakukan bagi kehidupan kita. Judul dari perikop ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Allah Pelindung Orang-orang Saleh. Nah, ini dia. Ini sangat penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Allah pelindung orang-orang saleh. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena ada kalanya orang merasa malas, merasa enggan untuk hidup saleh, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan. Kenapa enggan? Karena mereka berkata, sama saja kok kehidupan ini. Karena memang dalam dunia ini terlihat sekilas pandang kita tidak dapat membedakan mana yang orang saleh, mana orang yang tidak saleh, mana orang benar, mana orang yang tidak benar. Sekilas pandang memang kita tidak bisa bedakan. Sama saja kalau orang saleh mengalami penderitaan, orang berdosa mengalami penderitaan. Kalau orang berdosa mengalami hidup yang mengalami kesulitan, orang saleh juga mengalami kesulitan. Semua hampir sama saja. Tidak ada bedanya. Ya, bahkan bisa kita melihat semuanya biasa-biasa saja. Ya, kalau pandangan manusia begitu. Dan sehingga ada orang berkata, udahlah, jangan terlalu benar, jangan terlalu saleh lah, jangan terlalu, kamu emangnya mau gimana gitu. Emangnya kalau sudah benar kamu akan hidupnya lebih baik. Saudara, saya beritahu, hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan pasti hidup lebih baik. Tapi yang tidak kalah penting lagi adalah berdasarkan firman Tuhan ini, orang-orang saleh akan mengalami perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun dialami, kita mengalami perlindungan, atau orang-orang saleh akan mengalami perlindungan dan berkat yang khusus dari Tuhan. Di dalam bagian ayat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, pemazmur menuliskan atau firman Tuhan dituliskan bahwa ditunjukkan tentang keadilan Tuhan dalam bertindak. Tuhan itu bertindaknya adil. Dia pasti membedakan mana yang saleh, mana yang tidak saleh, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan saya beritahu berkatnya, kasihnya juga tidak pernah salah. Iya, Tuhan akan memberikan perlindungan yang khusus bagi orang-orang yang saleh. Pasti dibedakan di hadapan Tuhan, pasti ada perbedaan. Orang benar dan orang tidak benar di hadapan Tuhan ada perbedaannya. Mungkin orang berkata begini, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Iya, tapi dalam hal hidup benar di hadapan Tuhan, Dia pasti memberikan perbedaan. Contoh, orang yang tidak percaya kepada Yesus masuk neraka, itu bukan berarti Tuhan membeda-bedakan, tapi itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Orang yang hidup saleh, orang yang hidup benar, mengalami perlindungan Tuhan, itu bukan Tuhan pilih kasih, bukan membeda-bedakan, bukan, tapi memang karena buah hasil dan akibat dari apa yang dilakukan akan diberikan oleh Tuhan, ganjaran yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Itulah keadilan Tuhan. Tapi yang kedua yang bisa kita lihat juga dalam bagian ayat ini, bisa kita pelajari bahwa dikatakan ada orang-orang yang mengalami tertindas, ada orang-orang yang mengalami kesesakan, ada orang-orang yang mengalami kesengsaraan, ada orang-orang yang mengalami kekurangan atau kemiskinan, sengsara. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dijelaskan juga bahwa orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami kesesakan, dan orang-orang yang mengalami masa-masa kekurangan, iya, itu bisa terjadi dalam kehidupan orang benar. Tapi orang benar itu akan mengalami perlindungan. Orang-orang saleh itu akan mengalami pertolongan Tuhan. Itu dibedakan, saudara. Iya, memang jangan berpikir kalau orang yang saleh, orang benar tidak akan mengalami masalah juga, tidak akan mengalami kesesakan, tidak akan mengalami tertindasan.
Ya ada juga orang benar ditindas oleh orang karena hidupnya benar. Ada juga. Ada juga orang mengalami kesesakan. Kenapa? Karena hidupnya saleh. Akhirnya dia mengalami kesesakan, dibuat oleh orang lain kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Atau orang itu mengalami kekurangan. Kenapa? Karena hidupnya saleh. Dia tidak ikut korupsi seperti yang lain. Dia tidak ikut melakukan kejahatan seperti yang lain. Akhirnya dia sepertinya kekurangan. Tapi saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa berdasarkan firman Tuhan ini, Tuhan akan menyatakan pertolongan dan Tuhan menjadi perlindungan bagi orang-orang yang saleh, orang benar. Artinya Tuhan pasti memberikan perlindungan. Ya, ada kalanya orang saleh itu juga mengalami ketertindasan, mengalami kesesakan, mengalami kekurangan, miskin, tapi apa yang terjadi? Mengalami kesengsaraan. Tapi orang yang kekurangan, hidup saleh tidak dilupakan Tuhan, dan orang yang sengsara, hidup saleh di hadapan Tuhan, tapi dia akan mengalami pengharapan dari Tuhan, dan dia akan mengalami pertolongan Tuhan waktu dia mengalami kesesakan dan tertindas tersebut. Dan itulah sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, saya sudah sampaikan tadi, ada keadilan Tuhan, ada kondisi yang dialami oleh orang yang hidup saleh, tapi pertolongan Tuhan ada bagi mereka karena Tuhan adalah pelindung bagi orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sementara saya menyampaikan renungan ini, saya juga mau bertanya kepada kita, di mana posisi Anda sekarang? Apa kondisi yang Anda alami? Apakah merasa tertindas? Apakah mengalami kesesakan? Merasa miskin, kekurangan, atau merasakan kesengsaraan, dan engkau berkata, aku sudah hidup saleh, aku sudah hidup benar di hadapan Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Dan mungkin engkau bertanya seperti itu. Saudaraku dikasih Tuhan, berita baik saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tuhan siap sedia melindungi dan memberkati Anda. Nantikan dan percayalah, Dia akan menyatakan perlindungannya, menyatakan berkatnya dalam kehidupanmu. Walaupun engkau merasa tertindas karena hidup benar, mengalami kesesakan karena engkau hidup saleh, mengalami hidup yang kekurangan karena engkau berani jujur dan berani menolak segala perbuatan yang salah, atau bahkan engkau mengalami kesengsaraan karena ada orang-orang di sekitarmu yang mempersulit engkau, yang membuat kesukaran bagimu, membuat engkau mengalami kesengsaraan karena engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya beritahu, Tuhan akan menolong. Tuhan menjadi pelindung bagimu. Jangan gentar, jangan takut. Dan kalaupun itu terjadi, saya mau katakan, jangan pernah tawar hati, jangan pernah menyesal hidup saleh, tapi hiduplah terus benar, hiduplah saleh, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lihat pertolongannya, perlindungannya nyata bagimu. Dan saya katakan, kalau itu terjadi, tertindas, kesesakan, kekurangan, kesengsaraan, datanglah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, panggil namanya, berseru kepada Tuhan, berharap kepadanya. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dalam Mazmur pasal 9 ini dikatakan begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang mencari Dia. Dalam ayat 13 dikatakan, sebab Dia, Tuhan, yang membalas penumpah darah. Ya, orang-orang yang jahat itu akan dibalas oleh Tuhan. Ingat kepada orang yang tertindas. Dia mengingat orang yang tertindas. Orang yang saleh tapi tertindas diingat oleh Tuhan. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Doa-doanya juga didengar oleh Tuhan. Nah, luar biasa saudara. Itulah sebabnya saya katakan, datanglah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dia akan menyatakan pertolongannya. Karena orang yang saleh selalu bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangunlah dan milikilah kehidupan yang saleh di hadapannya. Sebab bagi mereka yang hidup saleh di hadapan Tuhan, selalu diistimewakan oleh Tuhan. Saya katakan, selalu diistimewakan oleh Tuhan. Saudara mungkin kaget, tapi saya mau sampaikan kisah tentang Nuh di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dia hidup saleh, bergaul dengan Tuhan, menjauhi kejahatan. Padahal angkatannya pada saat itu, atau orang-orang yang ada bersama-sama, atau orang-orang yang sejamannya Nuh, adalah orang-orang yang sangat hidup dalam kejahatan. Tapi apa yang terjadi? Nuh memilih hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan menolong dan menyatakan rencana yang istimewa bagi keluarga Nuh. Dan buktinya waktu ada air bah, semua keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan pertolongan Tuhan nyata baginya. Kenapa? Karena dialah pelindung bagi orang-orang saleh. Perlindungan selalu ada bagi orang-orang saleh, orang yang benar, orang yang tidak bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang yang hidup dalam kesalehan dan bergaul akrab dengan Tuhan. Perlindungannya dinyatakan bagi mereka. Oleh karena itu, Ibu Bapak dikasih Tuhan, saya katakan sekali lagi, jangan pernah merasa menyesal, jangan pernah merasa rugi kalau hidup saleh.
Kadang-kadang orang berkata begini, saya udah hidup saleh begini. Coba lihat orang-orang yang hidup dalam dosa itu, kompromi dengan dosa, hidupnya lebih sukses, hidupnya lebih berhasil, hidup lebih berkemakmuran. Saya beritahu, iya, secara pandangan mata mungkin seperti itu. Tapi hidup orang-orang saleh di hadapan Tuhan, hidup orang-orang yang benar, hidup orang yang bergaul dengan Tuhan, mengalami perlindungan yang spesial, istimewa dari Tuhan. Contohnya Nuh. Itu saja yang saya sampaikan. Contohnya Nuh. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita menjaga hidup kita, hidup yang saleh, hidup yang benar, hidup bergaul dengan Tuhan, dan percayalah perlindungannya, pertolongannya, pemeliharaannya nyata atas kehidupan kita. Dan pagi hari ini hari Minggu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, adalah waktu yang beribadah, waktu beribadah bagi Tuhan. Saya mau beritahu, mari kita ambil waktu untuk ibadah bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Bangunlah relasimu dengan Tuhan. Bangunlah kehidupanmu untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Dan lihatlah pemeliharaan perlindungan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin engkau berkata, aku sekarang mengalami kesesakan, aku sekarang mengalami kesengsaraan. Mungkin engkau berkata, aku sekarang mengalami kekurangan. Mungkin engkau berkata, aku mengalami ketertindasan karena hidup benar. Saya beritahu, tetaplah hidup benar. Karena kalau kita hidup benar, Tuhan berpihak kepada kita. Sementara orang-orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, Tuhan tidak pernah berpihak kepada mereka. Tuhan tidak pernah berpihak kepada kejahatan. Tuhan tidak pernah berpihak kepada dosa. Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang benar. Ingat, Tuhan itu adil. Dia tidak pernah salah di dalam memberikan berkat-Nya. Dia tidak pernah bersalah di dalam memberikan pembelaannya. Dia tidak pernah salah di dalam memberikan pertolongannya. Dan Dia adalah pribadi yang tepat, adil, memberikan pertolongannya, memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Percayalah, selalulah miliki hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 ini, saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa ada perlindungan Tuhan bagi orang-orang hidup saleh di hadapan-Mu. Orang-orang yang hidup benar dan bergaul akrab dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami, memohon pengampunan-Mu jika kami Engkau temui hidup tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni kami. Dan pagi hari ini kami mengatakan di hadapan-Mu, kami mau hidup bergaul akrab dengan Tuhan, hidup saleh di hadapan-Mu, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, supaya kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami jalani dengan cara yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan setiap saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini, mengikuti renungan ini. Tuhan berkati mereka dan tuntun setiap mereka untuk terus hidup saleh di hadapan-Mu. Mungkin hari-hari ini mengalami pergumulan, kesengsaraan, mengalami kesesakan, mengalami ketertindasan, mengalami kekurangan karena hidup saleh di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa, nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah perlindungan-Mu. Kepadamu kami berseru, Engkau yang kami mencari pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah rahmat-Mu, nyatakanlah anugerah-Mu. Karena kami tahu, di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada jalan keluar bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, jika Engkau menolong Nuh di dalam masa-masa yang sulit pada saat itu, karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kami percaya juga Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami, bagi saudara-saudaraku yang mengikuti dan mendengarkan podcast ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, bahwa Allah pelindung bagi orang-orang saleh. Milikilah hidup yang saleh di hadapan Tuhan dan selalu bergaul dengan Tuhan. Walaupun engkau mengalami masalah, kesulitan, tapi engkau hidup benar di hadapan Tuhan, lihatlah pertolongannya akan dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan tetap saya ingatkan, mari kita saling mendoakan. Jika ada permohonan dan pokok-pokok doa Bapak Ibu yang butuh dukungan doa, atau saudara mau berkonseling, Bapak Ibu bisa mengirimkan atau membicarakannya melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kirimkanlah melalui WA tersebut. Kita akan berdoa dan kita juga akan meminta tuntunan Tuhan supaya ada solusi-solusi atas pergumulan yang Bapak Ibu alami. Dan percayalah, Tuhan pelindung bagi orang-orang saleh dan pertolongannya, berkatnya nyata bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.